Halo semuanya, ketemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini saya akan melanjutkan pelajaran tentang psikoterapi atau terapi jiwa pada bagian yang ketiga. Bagian yang pertama dan kedua kita sudah membahas tentang apa itu kekristenan dan juga teologi, dan kita dari dua pelajaran itu kita mempelajari bahwa kekristenan dan teologi itu adalah anugerah Tuhan kepada kita, ya. Pertama, melalui Yesus Kristus, dia memberikan kemanusiaan yang baru kepada kita, pakaian yang baru kepada kita, supaya dengan kedatangan dia, yaitu kekristenan itu, keselamatan itu, atau pakaian Kristus itu, kemanusiaan yang baru itu diberikan kepada segenap orang percaya, orang yang meresponi akan kekristenan itu, yaitu pakaian Kristus tersebut. Nah, kekristenan adalah kemanusiaan baru. Kemudian setelah kita memakai kemanusiaan baru itu, maka diri kita, yaitu manusia itu sendiri, baik itu roh atau jiwa dan tubuh kita, yang harus menjalani satu purification, yaitu yang disebut dengan terapi tadi. Ya, terapi mulai kita kerjakan dari dalam jiwa kita. Nah, itulah teologi atau ajaran dari Kristus, seperti apa sih kemanusiaan baru itu, untuk apa dan bagaimana kita mengerjakannya. Nah, itu semua ada di dalam pelajaran teologi yang kita pelajari, ya, ketika kita sudah memakai kemanusiaan atau manusia baru itu. Nah, saudara-saudara, teologi ada, kekristenan ada, dan teologi ada, itu untuk saling melengkapi, yaitu memperbarui roh atau jiwa kita dan tubuh kita atau segenap hidup kita. Nah, kemudian satu kata yang penting yang akan kita pelajari hari ini adalah ketika kekristenan atau dan teologi itu diberikan kepada manusia, ya, apa yang akan terjadi di dalam diri kita, yaitu adalah satu proses psikoterapi, yaitu terapi itu sendiri. Nah, apa artinya terapi itu? Ya, apa yang dikerjakan oleh Kristus dalam wujud pakaian yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian ajaran yang diajarkan kepada kita. Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan terjadi di dalam diri kita, lalu apa yang akan kita kerjakan. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang terapi itu sendiri, ya, terapi dari jiwa. Nah, kenapa saya menyebutkan terapi dari jiwa? Karena sekali lagi, ketika kita memakai kemanusiaan yang baru itu, maka teologi itu, ajaran itu yang kita terima itu mulai bekerja dari dalam. Itulah dari dalam jiwa. Jadi dia mulai bekerja dari dalam jiwa atau dari hati. Itulah sebabnya kenapa jiwa ini perlu diperbarui atau diterapi, ya. Nah, terapi jiwa pada dasarnya adalah terapi untuk membebaskan jiwa itu dari segala penyakit. Nah, apa penyakitnya? Yaitu segala hawa nafsu yang membuat jiwa itu dibelenggu oleh hawa nafsu dan pada akhirnya membuat manusia itu berdosa atau kembali lagi kepada kehidupan yang lama, manusia yang lama. Nah, padahal Kristus datang itu sudah memberikan kita kemanusiaan yang baru, memberikan kita teologi, ya, memberikan kita ajaran-ajaran yang bisa membebaskan kita dari dosa. Tetapi ketika pakaian itu diberikan, ajaran itu diberikan, maka kita sekarang menjalankan apa yang diajarkan oleh Kristus, ya, yaitu teologi itu sendiri. Nah, teologi mengajarkan kepada kita bagaimana ini mulai menerapi atau menyembuhkan jiwa kita. Itulah disebut dengan psikoterapi. Jadi psikoterapi itu artinya ketika kita sadar memakai, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya,
memakai pakaian yang baru, kita menjadi manusia yang baru. Nah, manusia baru inilah yang terdiri dari jiwa dan tubuh, inilah yang harus diperbaiki, disembuhkan dari dosa. Jadi mulai dari dalam jiwa, maka akan menghasilkan satu pembaruan tubuh jasmania. Nah, saudara-saudara, manusia itu ibarat seperti kendaraan atau mobil, ya. Tubuh kita itu adalah seperti kendaraan dari jiwa. Nah, kendaraan atau mobil tidak akan jalan kalau tidak ada supirnya yang menyetirnya. Nah, sama seperti tubuh kita itu seperti kendaraan dari jiwa, ya. Jiwa inilah yang artinya menyetir atau menjadi supir dari tubuh kita. Jiwa inilah yang memegang kendali kemana tubuh ini akan pergi dan akan berakhir. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu kita penting memulai terapi ini atau proses penyembuhan ini dari dalam jiwa, ya, karena jiwa itu menjadi kemudi, jurumudi dari tubuh kita. Oleh saudara-saudara, kita tahu bahwa sebelum kita percaya kepada Kristus atau mengenal kekristenan, lalu kita menjadi orang Kristen, ya, kita memakai pakaian yang baru, natur manusia kita, human nature atau sering saya sebut sebagai kemanusiaan, atau istilah lain adalah natur manusia, human nature, itu menjadi sakit, ya. Sakit kenapa? Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa yang dimulai dari manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, seperti yang kita baca di dalam kitab suci yang diajarkan oleh gereja kepada kita dalam Kejadian pasal 3, ya. Nah, dalam kitab Kejadian pasal 3 itu Adam dan Hawa akhirnya jatuh ke dalam dosa, dan itu mengakibatkan natur manusia yang dipakai oleh Adam dan Hawa atau kemanusiaan atau baju tadi, pakaiannya Adam dan Hawa itu akhirnya menjadi rusak atau katakanlah menjadi sakit, sehingga segala generasi atau keturunan dari Adam dan Hawa itu juga merasakan atau terdampak oleh kejatuhan Adam ini, ya. Artinya bahwa setiap generasi yang lahir dari Adam dan Hawa itu memakai kemanusiaan atau human nature yang sudah rusak tadi. Nah, termasuk ketika Kristus datang menjadi manusia, dia memakai kemanusiaan yang rusak itu, ya. Tetapi bedanya adalah Kristus bukan lahir dari benih laki-laki dan perempuan, tetapi dia lahir dari benih perempuan dan Roh Kudus, sehingga dia menjadi manusia yang tanpa dosa, walaupun dia memakai kemanusiaan Adam yang telah rusak atau telah sakit itu. Tetapi kita manusia yang merupakan lahir dari penyatuan atau generasi dari Adam dan Hawa itu memakai satu kemanusiaan yang telah jatuh, ya. Nah, itulah yang sering kita sebut sebagai kita mewarisi dosa nenek moyang, ya, the ancestral sin. Inilah yang menyebabkan kemanusiaan Adam yang pertama itu adalah kemanusiaan yang membuat kita jauh dari Allah, ya, kehilangan kemuliaan Allah atau anugerah Allah, dan hasilnya adalah kegelapan, ya, kematian dari jiwa kita, yaitu yang sering kali saya sebut sebagai nus. Jadi kematian nus. Nah, di dalam jiwa ada yang namanya nus. Nus itulah inti atau satu mata, ya, yang bisa berkorespondensi atau bisa berhubungan langsung dengan anugerah Allah. Nah, tetapi karena Adam dan Hawa itu tidak taat, artinya dia melanggar perintah Allah atau yang disebut sebagai kejatuhan dalam dosa itu, sehingga nus itu terputus hubungannya dengan anugerah Allah atau dengan Allah itu sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan kematian dari nus itu. Jadi
nus pada esensinya itu adalah naturnya itu adalah roh atau jiwa, ya, dimana ketika manusia diciptakan oleh Allah, dihembuskan oleh nafas ilahi, sehingga nus atau jiwa itu pada dasarnya adalah roh yang tercipta, ya, roh yang diciptakan. Jadi dia bersifat ciptaan, tetapi berasal dari rohnya Allah, sehingga sifatnya itu adalah kekal, ya. Nah, saudara-saudara, kekal karena dia terus bisa menyerap anugerah Allah atau energi Allah itu. Itulah yang membuat jiwa atau roh itu tidak bisa mati, ya. Tetapi yang disebut mati atau jatuh dalam dosa ini adalah karena dia terputus hubungannya dengan sumber anugerah itu, yaitu Allah itu sendiri, yang mengakibatkan nus itu jadi mati atau gelap. Nah, itulah yang ketika Kristus datang memakai kemanusiaan kita, berarti dia sama seperti kita manusia, dia memiliki nus, dan nus itulah yang akhirnya dia hidupkan kembali melalui kematian dia, penguburan dia, dan kebangkitan dia. Nah, sehingga nus yang dia pakai, yaitu dalam kemanusiaan Adam tadi, itulah direstorasi, itulah yang ditransformasi menjadi satu kemanusiaan yang kembali seperti semula, dan itulah yang diberikan kepada kita. Itulah kekristenan yang ditawarkan kepada kita semua, kepada dunia. Nah, jadi saudara-saudara, dan kita yang perlu terapi di sini berarti adalah satu terapi akan nus kita, membebaskan nus kita, ya, dari jerat-jerat dosa, ya. Ketika kita mengaku percaya, kita dibaptis, kita masuk dalam kekristenan, nus kita dihidupkan. Lalu kita belajar tentang Alkitab, kita belajar tentang Allah, tentang Kristus, tentang Roh Kudus. Itulah teologi. Untuk apa? Supaya itu membebaskan nus kita dari jerat-jerat dosa, ya. Jadi kita bisa mengatakan seperti ini, kejatuhan manusia, ya, ke dalam dosa, ya, atau kita yang mewarisi dosa dari nenek moyang kita, itu adalah kegagalan dari nus kita, ya, atau jiwa kita untuk menyerap atau berfungsi sebagaimana adanya. Misalnya kalau otak berfungsi untuk berpikir, tapi nus ini tidak lagi bisa, ya, karena dia sudah kehilangan daya hidupnya, yaitu anugerah Allah tadi. Nah, ketika kita percaya kepada Kristus, itu dihidupkan kembali, sehingga nus itu kembali bisa menyerap anugerah Allah itu, berelasi dengan anugerah Allah itu di dalam teologi. Yang kedua adalah di dalam kejatuhan ini itu mengakibatkan ada tadi kegagalan, ya, menyerap berfungsi. Yang kedua adalah kebingungan dari nus ini, ya, antara menguasai tubuh atau dikuasai oleh tubuh, ya. Nah, sehingga akibat kejatuhan ini nus kita itu harusnya yang menjadi kendali atas tubuh kita malah dikendalikan oleh keinginan-keinginan tubuh itu. Jadi ini terjadi satu disorder gitu. Yang ketiga adalah pada akhirnya nus itu akhirnya takluk kepada tubuh dan segala perbuatan-perbuatan jahat kita yang memang juga dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan di mana kita bertumbuh. Nah, itulah yang terjadi pada fakulti dari jiwa kita atau nus itu sendiri. Jadi nus itu kehilangan daya anugerah, akhirnya takluk kepada tubuh dan takluk kepada dosa itu sendiri. Dan itulah yang disebut dengan nus yang mengalami kematian karena tiga hal itu, ya. Nah, setiap orang mengalami kejatuhan nus ini, ya, dan itulah yang ketika kita percaya kepada Kristus, kita mulai menyembuhkan nus itu, ya. Nah, saudara, malfunctioning atau ketidakmampuan nus itu berfungsi secara layak, itulah yang mengakibatkan hubungan kita dengan Allah terputus, ya, baik hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama juga. Nah, hasilnya adalah kita menjadi manusia yang akhirnya egois, ya, mementingkan diri sendiri, atau bahkan kita saling membenci dan membinasakan sesama,
ya. Itulah akibat nus yang sudah kehilangan akan kemuliaan Allah. Yang awalnya manusia diciptakan untuk memuliakan Allah dengan segala ketaatannya, tetapi manusia pada akhirnya tidak taat dan melukai hati Allah, dan manusia akhirnya saling membenci dan membunuh. Ini akibat kematian dari nus yang kehilangan akan anugerah Allah, ya. Sehingga seluruh natur manusia atau kemanusiaan itu menjadi sakit, dan itulah yang diturunkan kepada setiap generasi dari Adam dan Hawa. Jadi kita mewarisi kemanusiaan yang rusak dari Adam akibat kejatuhan Adam itu. Nah, apa yang terjadi pada Adam? Ya, Adam bersalah, Adam berdosa, dan dia juga akan mengalami kematian, ya. Tetapi kesalahan Adam itu ditanggung oleh dia, tetapi efek dari kesalahan dia atau kejatuhan dia dalam dosa itulah yang akhirnya diturunkan atau diwariskan kepada kita dari generasi ke generasi. Ya, Bapak Gereja mengerti tentang kejatuhan itu dalam pengertian seperti itu, ya, khususnya Greek Fathers, ya, Bapak Gereja Timur, seperti kita nanti lihat Cyril dari Alexandria, dari John Chrysostom, kemudian Basil, ya, Maximus, itu semua Bapak Gereja yang mengatakan bahwa kita mewarisi ancestor sins, dosa nenek moyang, artinya kita mewarisi kemanusiaan yang rusak, ya, atau human nature yang telah sakit karena kejatuhan Adam itu. Nah, Cyril dari Alexandria itu menginterpretasikan, ya, situasi kejatuhan Adam itu, ya, dengan menafsirkan tulisan Paulus dalam Roma 5 ayat yang ke-19, ya. Roma 5 ayat 19 itu kan mengatakan bahwa ketidaktaatan satu orang akhirnya mendatangkan dosa bagi seluruh manusia. Nah, ini harus kita pahami secara medically, ya, bukan secara legal. Artinya gini, human nature itu menjadi rusak gitu, atau menjadi sakit. Nah, itu secara medically, ya, kemanusiaan itu menjadi sakit. Akhirnya kemanusiaan itulah yang membuat semua manusia, seluruh manusia itu juga menjadi sakit atau rusak. Nah, sakit atau rusak ini tentunya adalah karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kemanusiaan itu sendiri berdasarkan gambar dan rupa Allah itu. Nah, kemanusiaan itu yang menyerupai gambar dan rupa Allah itu, kemanusiaan itu akhirnya menjadi rusak. Ibaratnya misalnya ketika kita menggambar nih, ya, mencontoh sesuatu, kita gambar sesuai dengan pola yang sudah ada, kita gambar. Nah, pada awalnya kita gambar persis sama, gambar dan rupa Allah itu persis sama. Kemudian generasi berikutnya menggambarnya akhirnya jadi salah-salah, menggambarnya tidak sempurna lagi, ada yang miring, mungkin ada yang rusak, ada yang mungkin matanya kebesaran atau mulutnya kekecilan. Nah, seperti itu kira-kira gambar dan rupa Allah itu, kemanusiaan kita itu akhirnya tidak lagi seperti yang semula yang Allah ciptakan, tetapi sudah melenceng gitu, sudah rusak. Tetapi itu tetap masih adalah gambar dan rupa Allah. Jadi setiap manusia walaupun dia lahir dalam kondisi human nature yang rusak, yang sakit, tetap dia adalah gambar dan rupa Allah. Tetap dia memiliki kehendak bebas. Tetap manusia itu bisa mencari Allah, merindukan Allah dan sebagainya. Cuma karena rusak, akhirnya kecenderungannya adalah berbuat dosa, bukan menaati Allah. Kenapa kecenderungannya itu berbuat dosa? Karena sekali lagi sudah rusak, fakultinya, nusnya itu sudah mengalami yang namanya kematian, sudah terpisah dari Allah, seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Efesus 2, ya, pasal 2 ayat 1, kita semua adalah mati dalam pengertian rohani kita, yaitu nus kita. Nah, itulah yang membuat manusia pada akhirnya cenderung berbuat dosa gitu. Mereka bisa mencari Allah, tetapi mencari Allah yang keliru,
akhirnya menyembah berbagai macam objek ciptaan itu dijadikan pencipta, ya. Ciptaan-ciptaan itu akhirnya disembah dan menggantikan posisi dari pencipta itu. Nah, Kristus datang memberitakan Injilnya, kerajaan Allahnya, pertobatannya kepada kita, supaya kita kembali semua kepada apa yang menjadi kebenaran itu. Ya, Cyril dari Alexandria itu menerjemahkan atau menafsirkan ayat Roma 5:19 itu seperti ini, ya. Setelah Adam jatuh dalam dosa dan masuk ke dalam corruption, ya gitu, akhirnya pleasure, hawa nafsu itu masuk dan itulah menguasai seluruh anggota tubuhnya, ya, sehingga natur Adam, yaitu terdiri dari roh dan roh, jiwa dan tubuh itu menjadi sakit karena dosa, yaitu ketidaktaatan Adam, ya, sehingga natur yang rusak itu karena Adam tadi. Nah, kemudian akhirnya banyak manusia menjadi pendosa, menjadi berdosa, ya, karena mewarisi natur tadi. Bukan berdosa terhadap Adam, tetapi dimanapun mereka dilahirkan, ya, human nature-nya yang sudah rusak dan jatuh ke dalam dosa. Jadi human nature in Adam became sick, ya. Natur manusia di dalam Adam itu menjadi sakit through the corruption of disobedience, melalui ketidaktaatan Adam tadi. Dan akhirnya hawa nafsu itu masuk ke dalam, ya. Nah, sisi yang lain, Cyril dari Alexandria itu juga menggambarkan menggunakan contoh akar gitu, ya. Dia mengatakan bahwa kematian datang kepada seluruh ras manusia melalui Adam, sama seperti akar dari satu tanaman yang akhirnya rusak dan itu menyebabkan seluruh akar pohon itu juga akan mati atau mengering. Jadi kalau akarnya mati, maka ya seluruh tanaman itu, buah itu juga akan mati. Nah, jadi human nature itu seperti akarnya. Jadi akarnya rusak, maka seluruh tumbuhan itu atau tanaman itu akan rusak. Nah, kemanusiaan kita itu telah rusak oleh Adam. Kemudian Gregory Palamas mengatakan, ya, demikian, Nus yang memberontak terhadap Allah itu akhirnya menjadi demonik, ya, menjadi jahat gitu. Nah, setelah dia menjadi jahat melawan hukum alam, ya, akibatnya adalah segala ras, ya, yaitu hawa nafsu menguasai nus tersebut dan seluruh manusia itu. Nah, melalui kelahiran, ya, kembali di dalam baptisan, ya, akhirnya manusia itu menjadi tercerahkan, dihidupkan lagi, ya, dibebaskan lagi dari dosa dan iblis dan menyatu dengan Allah kembali. Jadi baptisan itu, atau kita percaya kemudian kita dibaptis di dalam Kristus itulah yang disebut dengan illumination. Kita lahir baru, nusnya yang dilahirkan baru. Ya, tubuh jasmani kita ya tetap sama, ya. Tetapi ini pengertian lahir baru adalah lahir secara spiritual, yaitu nus kita yang tadinya mati karena ketidaktaatan, ya, akhirnya dihidupkan kembali oleh anugerah Allah itu. Nah, saudara-saudara, karena dosa tadi, kemudian nus itu dilahirkan kembali, ya. Nah, nus inilah yang akan mulai bekerja, ya. Nus inilah yang nanti akan mulai menterapi, menyembuhkan seluruh fakulti dari jiwa, hati, dan tubuh jasmani kita. Nah, itulah yang disebut dengan terapi jiwa, ya. John of the Ladder atau Yohanes Ladder
Yohanes si Tangga menuliskan bahwa begini, the evil demons strive to darken our spirit. Jadi godaan dari iblis itu selalu ingin menggelapkan roh kita kembali atau nus kita kembali. Jadi waktu kita pun menjadi orang percaya, itu bukan berarti bahwa kita tidak akan bisa jatuh ke dalam dosa lagi. Tidak, karena masih ada iblis yang terus akan berusaha mengganggu kita. Nah, khususnya adalah unchastity, ya, kenajisan atau kecemaran itu akan selalu menggelapkan nus kita, yang akan mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk gitu. Nah, kemudian kita lihat apa kata Saint Maximus di sini. Maximus mengatakan bahwa seperti tubuh terdiri atas banyak hal anggota tubuh, ya, maka nus itu juga terdiri dari berbagai macam konseptual image. Ya, kalau tubuh kita ada berbagai macam, mulai dari sel sampai anggota-anggota tubuh kita. Nah, begitu juga dengan nus, mengandung banyak konseptual image. Ya. Kemudian mengatakan seperti tubuh, ya, bisa berdosa karena tubuh seorang perempuan, maka nus juga, ya, bisa berdosa ketika dia membayangkan sosok perempuan. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah the darkness and fall of the nus. Jadi dosa itu sudah dimulai dari nus. Seperti yang Yesus ajarkan bahwa ketika kita cuma memikirkan atau membayangkan saja tentang image, ya, gambar akan wanita, lalu kita menghayalkan hal-hal yang katakanlah najis atau berzina, nah itu kita sudah jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi nus kerjanya adalah menangkap, selalu digoda oleh konseptual image. Nah, tubuh selalu dirangsang dengan berbagai macam materi-materi dari dunia, seperti uang, kekayaan, jabatan, perempuan, ya, ataupun lawan jenis gitu. Nah, itu godaan bagi tubuh kita. Tetapi bagi nus itu pikiran-pikiran, hayalan-hayalan, fantasi. Nah, itu semua membuat kita berdosa. Ini kata Maximus, ya. Nah, kemudian Maximus juga mengajarkan bahwa ketika tubuh berdosa melalui hal-hal duniawi, ya, dan ketika tubuh itu juga menghasilkan satu pengendalian diri, ya, begitu juga dengan nus, dia berdosa melalui konseptual image tadi, ya. Tapi dia juga bisa punya kebajikan untuk memerintahkan, menguasai tubuh itu. Jadi kalau kita punya kita bisa tergoda oleh hal-hal duniawi, lalu kita bisa punya pengendalian diri. Nus juga bisa begitu, tergoda oleh conceptual image, tetapi dia juga bisa mengendalikan dirinya. Nah, ini adalah satu kebenaran di mana kita diciptakan, di mana kita akhirnya menjadi orang-orang yang jatuh ke dalam dosa dan menjadi kondisi seperti itu, ya. Kemudian kita lihat, nah itulah sebabnya, ya, yang harus diperbaiki di sini adalah bagaimana kita memenangkan nus kita, ya. Dan yang sudah memenangkan nus itu sendiri adalah Kristus itu, yang bisa merestorasi atau menyembuhkan nus itu dari penguasaan nafsu atau konseptual image yang dikuasai oleh nafsu itu. Nanti kita akan bahas ke depan apa itu nafsu, ya. Tetapi sekarang kita membahas tentang tentang nus yang
yang dikuasai oleh conceptual image, dan itu sudah dikerjakan oleh Kristus. Itulah sebabnya kita membutuhkan Christ, kita membutuhkan anugerahnya untuk membebaskan nus itu dari jeratan conceptual image atau passions, hawa nafsu tadi, ya. Jadi kalau tubuh kita itu bernafsu terhadap hal-hal materi yang kelihatan, beda dengan nus kita, dia suka akan conceptual image yang tidak kelihatan. Dan hanya dengan anugerah Allah melalui Kristus itu bisa menterapi akan nus itu, membebaskan nus dari situ. Itulah sebab kita membutuhkan anugerah Allah, membutuhkan teologi, membutuhkan Kristus. Ya, kita tidak bisa hanya sampai level psikologi, psikoterapi gitu. Tetapi kita membutuhkan itu, membutuhkan Kristus itu. Ya, jadi psikoterapi tidak bisa menolong banyak, tetapi para psikoterapis ya, tetapi hanya Kristus di sini. Kemudian kita lihat lagi Maximus, ya, dia menjelaskan lebih detail lagi, lebih jelas lagi apa itu ketidakmurnian, ya, dari nus itu ketika sudah jatuh ke dalam dosa atau dalam natur manusia yang rusak tadi. Dia mengatakan pertama, nus itu akan memiliki pengetahuan yang salah, mencari Allah yang salah, ya, mencari jalan keselamatan yang salah, menghasilkan jalan hidup yang keliru, to false knowledge, pengetahuan yang salah. Lalu yang kedua adalah dia akan ignorant, ya, terhadap hal-hal yang universal, kata Maximus. Dan yang ketiga, nus itu sendiri dibelenggu oleh conceptual image tadi, ya, yang penuh dengan nafsu. Dan yang keempat, akhirnya menimbulkan dosa bagi hidup manusia itu sendiri, ya. Nah, itulah sebabnya nus itu membutuhkan terapi, ya. Terapi yaitu memurnikan nus itu dan menjaga nus itu kembali dari serangan-serangan hawa nafsu tadi. Nah, jadi terapi yang dimasukkan oleh kita hari ini, oleh Bapak Gereja, adalah purifying, memurnikan atau menyembuhkan nus itu. Ya, itulah yang disebut dengan terapi jiwa. Jadi terapi jiwa itu apa? Purifying atau terapi akan nus. Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat ini ya, apa yang diajarkan oleh Bapak Gereja ini sebetulnya bersumber dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, dan para rasul. Oke, kita bisa baca di dalam Matius pasal 23 ayat 26, ya. Kita bisa lihat Yesus menegur dengan keras orang-orang Farisi yang hanya ingin kelihatan di luar itu bersih, tetapi sebetulnya di dalam itu kotor, ya. Apa yang menajiskan itu bukan apa yang masuk ke dalam, tetapi apa yang keluar dari dalam, itulah yang menajiskan, ya. Kita bisa juga lihat apa yang Yesus ajarkan di dalam Matius 6 ayat 23 sampai 24, ya. Lukas 11, kemudian banyak, ya, ketika dia menegur orang-orang Farisi itu. Kita bisa lihat bagaimana doa dari pungut cukai dan orang Farisi. Yang satu mementingkan lahiriah, tetapi yang satu lagi mementingkan bagaimana dia memurnikan dari dalam. Nah, saudara-saudara, purifying atau memurnikan nus itu atau terapi jiwa itu harus dimulai dari nus dulu, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, memperbarui nus sehingga kita tidak serupa dengan dunia, ya. Dia juga kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul
pasal 15 ayat 8 dan seterusnya, ya, bahwa Allah itu mengenal hati manusia, ya, memberikan hati itu Roh Kudus sebagai penolong, pembantu kita, ya. Nah, itu dalam Kisah Rasul 15 ayat 8. Kemudian kita juga bisa baca apa yang Rasul Paulus ajarkan dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Di situ dikatakan, marilah kita membersihkan diri kita dari semua kenajisan daging dan roh, ya, mencapai kesempurnaan atau kekudusan di dalam takut akan Allah. Kemudian dalam Ibrani 9 ayat 14, ya, darah Kristus itu yang akan membersihkan kita, ya, dari dalam, dari perbuatan yang mematikan kita. Ibrani 9:14. Kemudian 1 Timotius 3 ayat 9. Ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus punya pure conscience, pure nous tadi. Kemudian Rasul Petrus juga mengajarkan kepada kita bahwa 1 Petrus 1 ayat 22, love one another with a pure heart, dengan hati yang murni, ya. Jadi kita bisa lihat apa yang Yesus ajarkan kemudian diteruskan oleh para rasul, Petrus, Paulus, ya, dan Bapak Gereja, itu mengajarkan bahwa purifikasi atau pemurnian jiwa dan nus itu, hati itu begitu esensial, ya. Kita nanti akan membedakan antara apa itu nus, hati, jiwa, kemudian mind, pikiran, ya. Nanti kita akan bahas pada bagian yang selanjutnya. Saya akan tuntaskan pada bagian ini tentang terapi ini. Apa yang kita perlu terapi, ya, di dalam nus ini, ya, kita harus tahu bahwa nus ini perlu dimurnikan, dan kita tahu bahwa nus ini memiliki 3, atau kehidupan dari nus ini, yaitu kehidupan roh kita, memiliki 3 tahap. Yang pertama, kata Maximus, adalah practical philosophy. Yang kedua adalah natural theoria, dan yang ketiga adalah mystical theology. Ya, jadi menurut Maximus bahwa personal approach to salvation, untuk keselamatan, ya, itu bisa dibagi 3 bagian. Pertama, practical philosophy, itu berarti praksis. Yang kedua adalah natural theoria, ini berarti adalah simply theoria. Yang ketiga adalah mystical theology atau simply theology, ya. Nah, maksudnya adalah ini. Yang pertama, practical philosophy itu berarti seseorang mulai mengerjakan untuk memurnikan atau melawan hawa nafsunya dan mencapai kebajikan-kebajikan. Itu practical philosophy. Kemudian yang kedua adalah dengan dispassion dan kebajikan itu, akhirnya nusnya itu menjadi terang, ya, dan memiliki true knowledge, pengetahuan yang sejati. Dan yang ketiga, akhirnya dia mencapai satu mystical experience, ya, yaitu penyatuan dengan yang ilahi, atau yang dia sebut dengan istilah ekstasi. Nah, 3 bagian inilah yang menjadi perjalanan keselamatan kita. Jadi yang pertama practical, yang kedua iluminasi, yang ketiga adalah mystical, ya. Nah, ini para bapak gereja membedakan 3 tahap kehidupan dari nus atau kehidupan dari roh kita, ya. Practical philosophy ini adalah masalah bagaimana kita memurnikan hati kita atau nus kita, ya, dan tubuh kita. Yang kedua, kita mencapai natural theoria atau iluminasi, nus itu akan menjadi terang. Dan yang ketiga, mystical theology, artinya nus itu menyatu dengan Allah. Oke. Nah, ini pertama, nus itu dimurnikan. Yang kedua, nus itu akhirnya menjadi terang. Dan yang ketiga, nus itu menyatu dengan Allah. Jadi dimurnikan, menjadi terang, dan menyatu dengan Allah. Nah, ini yang diajarkan oleh Saint Maximus, ya, tentang kehidupan rohani kita, ya, mulai dari tahap praksis sampai teoria. Praksis itu berarti pemurnian. Oke, kita akan
terus mulai mengalami pemurnian setelah kita percaya kepada Kristus. Dosa-dosa yang kita biasanya suka lakukan itu harus mulai pelan-pelan dibuang, ya, dipotong, dimurnikan. Yang muncul adalah kebajikan seperti iman yang terus bertumbuh, pengetahuan yang bertambah, pengendalian diri, ketekunan, kesabaran, pengharapan, ya, sampai pada akhirnya kasih yang akan terus bertumbuh. Walaupun prosesnya pemurnian ini sama sekali tidak gampang, kita membutuhkan anugerah Allah itu, kita membutuhkan Roh Kudus yang terus akan boleh mengajarin kita, ya. Kita bisa jatuh bangun ketika kita mau melakukan pemurnian ini, ya. Itulah sebabnya ada pengakuan dosa, ada pertobatan, ya, lalu ada air mata, ada repentance dan tears, ya. Kemudian ada Jesus prayer, ada askesis, ada ibadah, ya, membaca firman, dan semua latihan-latihan rohani itu adalah tujuannya supaya kita terus diingatkan, ya. Tujuannya adalah satu, yaitu terus kita bersinergi. Nus kita yang sudah hidup itu sudah bisa bersinergi dengan Roh Allah, anugerah, sehingga Roh Allah itu mencurahkan anugerahnya. Nah, itulah bersinergi. Tapi harus melalui usaha kita menjemput anugerah itu menyatu. Jadi kita nggak bisa usaha sendiri tanpa anugerah. Atau anugerah itu tidak akan bekerja kalau kita pasif, kita tidak bekerja, kita tidak berusaha. Jadi baik usaha kita, our efforts, dan our grace, the grace itu akan menjadi satu kekuatan sinergi yang akan memurnikan hidup kita atau nus kita. Nah, itu adalah level yang pertama, ya, atau yang disebut dengan praksis. Nah, praksis yang terus-menerus dijalankan pada yang saat yang sama, nus kita akan menjadi semakin terang. Ketika kita bisa bertobat, ya, dari satu hawa nafsu atau satu dosa, ya, terus kita bisa melakukan satu pengendalian diri, kebajikan yang lain kita munculkan, maka nus itu akan semakin terang, atau hati kita akan semakin terang dan suci. Nah, itulah disebut kita memakai teoria. Teoria itu adalah akhirnya nus itu punya visi, menjadi terang, dia bisa melihat Allah. Sama seperti kalau gelap kita nggak bisa melihat, tetapi kalau terang kita bisa melihat. Nah, sama seperti kalau nus kita gelap, tidak bisa melihat, maka batin kita gelap, tubuh kita jadi gelap. Nah, nus yang terang inilah akhirnya bisa melihat apa? Melihat Allah. Jadi makin kita mengalami satu repentance, pertobatan, air mata, terus kita makin mau menyucikan diri, maka kita makin bisa punya terang, bisa melihat, punya visi, punya teoria, yaitu melihat akan Allah. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita, orang yang suci hatinya, dia bisa melihat Allah. Nah, suci hatinya itulah purification, tahap pertama, sehingga akan menghasilkan satu dampak, yaitu dia bisa melihat Allah, yaitulah teoria. Nah, teoria artinya kita mulai memakai kacamata atau pandangan atau paradigma perspektif dari Allah, yaitu nusnya Allah, nusnya Kristus, sehingga kita melihat segala sesuatu itu dari kacamata Allah. Dan ini satu contoh yang sangat baik dari Rasul Paulus, ya, ketika dia melihat segala sesuatu itu dari kacamata Allah, ya, maka apa yang untung bagi dunia justru itu rugi bagi dia, ya. Lalu Injil, berita tentang salib itu adalah kebodohan bagi dunia, tapi bagi Rasul Paulus itu adalah satu kemenangan, satu keselamatan bagi dirinya, ya. Kemudian hal-hal materi, segala sesuatu yang dulu dia anggap itu untung, ya, kalau kita baca dalam Filipi pasal 3, itu malah dianggap semuanya adalah hal yang sangat merugikan. Nah, kenapa kok dia bisa berkata seperti itu? Nah, artinya dia sudah mencapai yang namanya level yang kedua, yaitu teoria, melihat segala sesuatu dari nusnya
yang sudah diterangi, nusnya yang sudah bisa melihat Allah itu, ya, sampai pada akhirnya dia bisa melihat surga itu, melihat Allah itu sendiri yang melihat surga itu. Nah, saudara-saudara, itu yang satu kesaksian ya, pengalaman dari Rasul Paulus ketika dia mencapai yang namanya teoria, sehingga dia pada kesimpulan dia mengatakan bahwa kalau semua orang itu pada takut mati, justru dia menganggap kematian itu adalah satu keuntungan bagi dia karena dia akan berada bersama dengan Kristus. Nah, itu satu teori yang luar biasa, ya. Dia punya satu pemahaman atau pikiran teologi tadi yang berbeda dari dunia. Nah, kenapa? Karena dia sudah mencapai yang namanya teoria tadi. Sehingga kerinduan dia apa? Kerinduan yang ketiga adalah mystical theology tadi, yaitu menyatu bersama dengan Allah. Sehingga sebagai orang percaya yang mengerjakan pembaruan itu, maka makin lama kita hidup bukan lagi takut akan kematian, tetapi kita hidup akan takut kepada dosa, takut akan penghakiman Allah, sehingga dari ketakutan itu kita bisa menghasilkan satu pemurnian, dan pemurnian itu akan membawa kita pada satu teori atau visi yang sama sekali berbeda dari dunia, dan kita akan mulai merindukan, kita tidak lagi takut pada kematian, tetapi kita justru merindukan akan Allah itu tanpa henti, gitu ya. Bahwa sehingga Paulus mengatakan mati adalah satu keuntungan, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kita harusnya bisa mencapai level spiritual yang seperti yang Rasul Paulus maksudkan itu. Nah, inilah yang diajarkan oleh Maximus di sini, ya, bahwa ada praksis, ada teoria, dan ada teologi. Nah, saudara-saudara, ini kita mulai kerjakan dari mana? Mulai dari kita mengerjakan pemurnian tadi, terapi tadi, yaitu praksis tadi, memurnikan nus itu, atau memurnikan batin atau hati kita, ya. Nah, saudara-saudara, terakhir kita akan lihat di sini ya tentang nus juga. Nus itu sebetulnya adalah gambaran dari Allah, gambar Allah, ya. Nah, kalau Allah kita adalah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka batin kita, ya, roh kita itu juga adalah terdiri dari seperti Allah tadi yang tiga bagian, Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka nus ini seperti gambaran Allah Bapa. Kemudian ada Anak dan Roh Kudus. Nah, sehingga nus ini terpancar keluarlah yang namanya logos, kemudian roh itu sendiri, ya. Nah, tiga-tiga ini bukan tiga substansi yang berbeda, ini satu natur yang sama, cuma punya tiga fungsi yang berbeda, ya. Jadi ada nous, kemudian ada logos, dan ada spirit. Nah, nous inilah yang sebagai the sentralnya, ya, yang nanti akan menentukan logos dan spirit tadi. Nah, sama seperti gambaran Allah Bapa tadi, Anak dan Roh Kudus, ya. Oke. Nah, ini yang mungkin sampai di sini ya materi kita tentang terapi ini. Jadi kesimpulannya adalah pada pengajaran hari ini bahwa terapi itu adalah kita kembali memakai teologi, yaitu ajaran dari Kristus itu untuk memurnikan nus kita, menterapi nus kita, menjaga nus kita sehingga nus itu menjadi murni, kemudian mencapai yang namanya illumination, terang, dan mencapai yang namanya mystical theology, akhirnya nus yang menyatu dengan Allah. Nah, jadi tujuan akhir dari terapi itu adalah bukan hanya sekedar kita jadi orang baik atau orang yang saleh, tapi adalah orang yang kudus, orang yang suci, ya. Jadi terapi jiwa ini bukan mengajar kita untuk hanya berbuat baik, menjadi orang baik, tetapi menjadi orang yang suci, yang kudus, yang terang, sehingga dengan kekudusan itu kita bisa komunion, bisa menyatu dengan Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan terapi jiwa. Mungkin ini yang bisa saya bagikan. Nanti pada kesempatan yang lain kita akan belajar tentang bagian yang keempat, metode dari
terapi itu atau therapeutic treatment seperti apa ya, bagaimana our soul, jiwa itu bisa diterapi atau disembuhkan. Tentunya apa yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para bapak gereja. Thank you semuanya for the watching. Kiranya ini boleh memberkati kita dari saudara, boleh semakin diterangi akan pengajaran teologi seperti ini, sehingga pengajaran ini, teologi ini punya dampak dalam kehidupan spiritual kita. Paling enggak kita nanti akan mulai mengerjakan praksisnya, memurnikan nus itu, sehingga nus itu bisa menjadi terang dan menyatu dengan Allah. Thank you semuanya. Goodbye. God bless us.